Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Ponpes Modern Khairul Ummah yang masih bersama saya, Faisal Azizi, dalam acara yang sangat spektakuler yaitu Podcastku, Podcast Khairul Ummah. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir bersama kita semua. Ada salah satu narasumber yang beliau notabene-nya adalah seorang pengajar atau praktisi pendidikan di Ponpes Khairul Ummah. Beliau adalah Ustadz Aplikasi. Gimana Ustadz, apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih loh udah diundang di podcast ini ya. Ya, ini mudah-mudahan bukan hanya undangan pertama dan terakhir, tapi bisa berkelanjutan di kemudian hari. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan langgang kita punya acara seperti ini. Oke Ustadz Aplikasi, sebelum kita bincang-bincang terkait tema kita pada malam hari ini, kita kepengen berkenalan dulu nih, biar pemirsa semuanya kenal, tahu. Nanti enggak tanya-tanya itu Ustadz siapa sih namanya, asalnya dari mana sih, usianya berapa, udah punya istri apa belum gitu kan. Nah gitu. Tak kenal maka tak sayang ya. Oh iya. Tak sayang maka tak aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf, Ustaz. Iya, tak kenal maka tak aruf. Jangan tak kenal maka tak sayang, itu bahaya. Bahaya ya. Karena orang sama isi tetangga kenal tapi jangan sayang. Iya, ta'aruf aja. Ta'aruf aja. Oke. Ustadz Aplikasi pengen tanya-tanya terkait civic ya, biodata, biografi. Biodata sekaligus biografi. Ustadz Aplikasi, nama lengkapnya? Kayaknya udah disounding deh namanya ya, dan udah lengkap banget itu. Lengkap namanya. Ya? Iya udah. Singkat padat. Ya, singkat padat ya. Boleh tahu nggak kenapa dinamakan aplikasi? Saya nyangkanya aplikasi, mungkin memang dari dulu pas lahir orang tuanya Ustadz ini memang kepengen anaknya jadi orang-orang yang IT gitu kan? Apa gimana tuh? Ada asal usul nggak tuh? Oh ada dong. Gimana itu? Keren banget dan sangat mind blowing kayak. Mind blowing banget alasan ketika saya tanyakan kepada orang tua kenapa alasannya itu. Kan namanya ini ketika saya googling kayak cuma satu deh di dunia ya, aplikasi ya. Kalau misal ada yang nama aplikasi mungkin bisa komen di bawah ya. Oh boleh ya? Boleh. Dapat door prize nanti dari beliau. Prize, ya. Jadi aplikasi Apri itu karena lahir di bulan April. Good. Kasih. Nah, kasih itu pada saat ibu saya mengandung sampai saya melahirkan itu dapat kasih sayang dari banyak orang. Ustadznya anak keberapa? Saya anak pertama. Masya Allah. Kita balik ke nama dulu ya, Pak. Ya, jadi yang nama tadi kasih tadi filosofinya karena ketika saya lagi dalam kandungan sampai saya melahirkan, orang tua saya dapat banyak kemudahan. Nah, makanya akhirnya karena diantaranya semua apa yang dia pengen ketika beliau lagi ngidam apa tiba-tiba dapat. Terus ketika proses melahirkan semuanya itu dimudahkan. Terus orang-orang itu membantu sampai lahiran tuh juga banyak membantu. Ibu saya kan kerja ya waktu masih mengandung dan melahirkan saya. Setelahnya kerja. Nah, di saat beliau kerja itu juga banyak orang yang membantu. Nah, itulah nama jadi aplikasi karena penuh kasih sayang. Untungnya antum tidak dijuluki anak ajaib ya. Iya, kenapa bisa gitu? Ya tadi kan semuanya terselesaikan, tergampangkan, termudahkan ya. Ada message kayaknya. Oke, jadi itu ya sejarah dari nama antum ya. Apri karena lahir di bulan April. Iya. Kasih karena penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang, dimudahkan semuanya. Nama sudah kenal. Kalau boleh tahu antum ini lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 91. 91, lumayan ya. Lumayan muda ya. Lumayan muda. Antum kelahiran? Kelahiran tahun-tahunnya? Enggak, kelahiran di mana kotanya? Oke, saya lahir di Palembang. Kelahiran di kota? Lahir di kota Palembang, tanggal 13 April 1991. 13 Palembang, 13 April 1991. Oh, jadi jauh banget sama saya usianya. Iya. Ya. Oh, jauh banget ya? Jauh banget. Tapi kalau lu kita seumuran lah ya. Oh, enggak bisa. Ya, jadi gitu tadi ya. Antum, kita pengen tahu nih perjalanan studi akademik antum dulu dari SD. Antum SD ya? Iya. Ada TK apa TK? Saya Aksel dulu Pak. Jadi langsung SD. Oh, Masya Allah. Nah, umur berapa tuh? Jadi Pernah tahu ya, SD di Palembang. SD itu saya sempat menjajah 3 provinsi ya. SD itu ada di Palembang,
Di Lampung. Pindah-pindah. Iya, di Lampung sama di Jambi. Di Terus Jambi. ke Palembang lagi. Oh gitu. Sampai SMP, SMA juga di Palembang juga. S1-nya juga di Palembang juga. Loh enggak tadi itu yang ke Jambi itu apa tuh? SD. Jadi SD itu kan orang tua itu ada kerja, ada project di Palembang, ada juga project di Lampung, ada juga project di Jambi ya. Ikut akhirnya ya pindah-pindah. Dan terakhir di Palembang. Sampai S1 di Palembang. Sampai selesai S1-nya di Palembang. Antum ngambil jurusan apa Ustaz S1-nya? Saya tuh mengambil jurusan yang disukain semua orang lah. Disukai semua orang ya. Disukai semua orang, dari semua kalangan pasti suka jurusan yang saya ambil ini. Apa itu? Matematika. Lah. Insyaallah pemirsa yang lihat ini mungkin enak jelek kalau orang Jakarta bilang. Jadi saya membangun mindset pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang disukai, menjadi favorit semua orang. Tapi memang begitu, Ustaz. Semua pelajaran kalau memang pengen ditekuni, satu langkah yang awal harus dilakukan suka. Nggak bakal masuk orang belajar kalau nggak suka itu. Iya. Makanya murid-murid saya tuh masuk semua karena suka. Karena suka, luar biasa. Oke. Selanjutnya mungkin terkait tentang biografi antum ya. Antum sudah menikah? Iya, saya sudah menikah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menikah. Dikaruniai. Alhamdulillah Allah berikan 3 anak ya, mungkin karena efek doa kali ya. Ada anak yang pertama, saya berdoa pengen punya anak laki-laki yang pertama. Memang niat sudah. Allah kasih anak laki-laki. Selanjutnya saya berdoa lagi, ya Allah pengen punya anak kembar. Qadarullah betul-betul kembar. Itu efek nama sih. Nama luar biasa. Memang nama ini betulan doa deh. Jadi ketika saya berdoa pengen apa, termasuk hadirnya saya di sini, di sekolah ini juga bagian dari doa saya. Nah, jadi memang ketika kita mensyukuri nama yang sudah dikasih, itu Masya Allah impact-nya luar biasa. Memang. Untuk hidup kita ke depannya. Jadi jangan hati-hati dengan nama-nama, bener-bener doa, dan saya merasakan keajaiban nama. Itu mungkin pemirsa yang di rumah tuh pesan bahwa ucapan atau penamaan menyebutkan sesuatu kata itu adalah secara nggak langsung mendoakan gitu kan, apalagi menamakan seorang anak gitu kan. Artinya jangan sembarangan lah kita nanti kalau dikaruniai seorang anak memberikan nama yang nama itu akan menjadi sebuah efek bagi masa depan anak itu. Ya Ustadz, jadi perjalanan akademik antum tadi berakhir di Palembang ya, S1 ya? Iya, saya menyelesaikan S1-nya di Palembang. Normal 4 tahun? Kayaknya saya lebih deh, karena saya waktu di Palembang itu, S1 itu menyelesaikan nggak pure study oriented ya, karena saya waktu itu juga bekerja. Di semester 2 saya sudah mengajar di salah satu lembaga pendidikan. Juga ngajar privat dengan beberapa kegiatan-kegiatan di luar mengajar. Jadi memang cukup. Jadi fokusnya agak terbagi juga ya. Terbagi. Jadi sehingga penyelesaian kuliah saya itu sekitar 5 tahun kayak. 16 tahun ya. Seharusnya itu 2013 dan 2014 saya baru selesai. Saya kira itu terbayar karena dulu antum itu Axel di sebelum SD ya. Itulah tebusan mungkin. Iya, jadi pas kuliahnya ini ya. Ada pelampiasan gitu. Oke, antum jauh dari Palembang di Sumatera. Sekarang keberadaan antum domisili sekarang di Anambas. Itu gimana kok bisa terlempar jauh ke Anambas tuh, gimana ceritanya? Bahkan nama Anambas pun saya baru tahu ada daerah Anambas di dunia ini pada tahun 2014 ketika saya mendapatkan informasi tawaran mengajar. Nah, jadi jangankan terpikir, tahu nama Anambas saja saya nggak tahu sebelumnya. Kalau nggak melalui tawaran tadi ya, informasi mengajar itu. Nah, sehingga akhirnya alhamdulillah ada di sini. Ya maksud saya pengen tahu nih asal usulnya, antum cerita dong. Gimana perjalanan antum dari Palembang tuh bisa sampai ke sini tuh gimana? Tadi ada tawaran mengajar lah tadi. Ini ada ceritanya, ini agak panjang ya. Jadi gini, waktu di Palembang itu kan saya tadi mengatakan bahwa ketika semester 2 saya memulai karir saya itu dimulai di semester 2 sebagai seorang guru profesional. Sebenarnya matematika. Sebenarnya saya di kelas 2 SMA itu sudah mengajar juga. Oh, Masya Allah. Private ya. Private. Ngajar privat. Cuman itu non formal. Dalam artian itu cuman
door to door aja tetangga-tetangga saya. Oke. Nah, terus karir profesional itu dimulai ketika di semester 2 saya masuk lembaga pendidikan yang seharusnya lembaga itu menerima S1. Tapi karena betul. efek doa tadi, doa dari nama tadi, ya, ada keberuntungan. Nah, sehingga gimana ceritanya ketika saya tes yang pada saat itu sebenarnya saya udah insecure ya. Aduh, ini teman-teman lain yang tes sudah pada S1 semua, sedangkan saya masih baru masuk kuliah nih, masih awal-awal. Ternyata alhamdulillah qadarullah saya keterima. Lulus saja ya. Nah, disitulah akhirnya saya betul-betul mendalami dunia pendidikan, ketemu dengan berbagai macam karakter siswa, dan akhirnya ternyata saya menikmati ya. Menikmati ada di dalam dunia pendidikan ini. Padahal sebenarnya waktu SMA mau daftar S1 itu saya sempat tes di salah satu universitas negeri Palembang ya. Itu jurusan yang saya ambil itu kemarin itu agribisnis sama kedokteran gigi. Dokter gigi? Iya, kedokteran gigi yang saya ikut tes waktu itu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak lulus. Nggak lulus. Ya, akhirnya saya nyari sekolah swasta di Palembang, ketemulah kampus hijau Muhammadiyah. Nah, disitulah saya berjodoh dengan matematik. Jadi sebenarnya jurusan matematik ini bukan jurusan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Ini adalah jurusan yang ya jalan begitu aja. Loh, tapi antum kan tadi bilang SMA itu sudah ada private matematika kan? Iya. Sebenarnya secara basic kemampuan ada. Ya, artinya udah ada kan? Cuman memang pada waktu itu yang kita pengen ambil untuk jurusan kuliahnya sebetulnya bukan itu. Guru gitu. Nah, cuman tadi ya di balik rencana kita kan rencana Allah itu maha sempurna ya. Iya, betul. Jodoh saya itu bukan di kampus negeri tapi di kampus hijau Muhammadiyah. Dan prodinya pun bukan seperti yang awal direncanakan. Bukan yang awal, tiba-tiba matematik gitu kan. Nah, matematik itu datang tiba-tiba aja ketika saya ke sana, ngelihat ada fakultas apa aja, tiba-tiba ke FKIP, terus tiba-tiba di FKIP ada matematik, gitu aja ngalir gitu aja. Iya. Nah, akhirnya jadilah saya guru matematik. Nah, asiknya lagi ketika saya di semester 2 kemarin, waktu saya bergabung di lembaga pendidikan itu, saya kan mencoba dikasih kelas SMA, which is saya masih waktu itu berarti 20 tahun lah ya mungkin ya. 20 tahun atau 19 tahun lah mungkin. Saya ngajar anak SMA yang usianya sekitar 16 tahun. Berarti dari segi jarak itu dekat banget. Ya, dekat banget. Dan di mana itu lembaga profesional. Saya harus ngajarin mereka yang ada lagi saya murid juga kelas 12 pada saat itu. 17 tahun kayaknya. Saya baru 20 tahun. Jadi memang 3 tahun lah kurang lebih jaraknya. Tapi ternyata yang awalnya saya berpikir ini kayak nggak mungkin nih. Tapi ternyata alhamdulillah saya menjalani itu dengan baik. Gimana rasanya ngajar murid yang usianya nggak jauh berbeda dengan kita? Nggak tahu ya, sepanjang saya mengajar, murid-murid saya respect sih sebenarnya. Semuanya respect pada saat itu. Saya juga memposisikan diri ketika di luar mengajar. Saya melakukan pendampingan di luar mengajar itu sebagai teman mereka. Tapi ketika saya mengajar, saya guru mereka. Iya, dan murid saya respect dengan hal itu. Mungkin juga karena murid saya itu udah dewasa ya. Jadi mereka tahu batasan. Oh ini lagi jadi guru saya, oke saya respect. Nah di luar itu saya mendampingi ketika mereka bertanya-tanya, saya menjadi sahabat mereka. Dan kadang-kadang mereka juga curhat. Jadi mereka paham yang namanya profesionalitas ya, di kelas, di luar gitu. Iya, menurut saya respect. Begitupun murid-murid privat yang lain juga. Walaupun privat, jadi mereka respectnya. Jadi alhamdulillah saya hampir 90% lah ya, ketemu murid-murid semuanya respect. Masya Allah. Ya, orang tuanya respect, muridnya respect. Ya mungkin tadi ya, balik lagi ke efek doa dari nama ya, keberuntungan. Kasih. Iya. Itu pemirsa diingetin lagi kalau kasih nama anaknya yang bagus. Kasih nama aja, kasih. Saya sangat bersyukur ya dan bangga sekali dengan alhamdulillah. Tadi belum selesai nih ceritanya antum ini sampai ke Anambas ini gimana coba? Iya, jadi di situ. Nah terus saya juga merambah ke yang lain. Saya merambah juga ke dunia MC secara profesional juga ketika di Palembang itu. Jadi privat iya, MC iya, event organizer juga iya. Nah sampai ada di titik saya itu alhamdulillah. Oh iya, jadi di tengah jalan ternyata orang tua saya itu kena PHK dari kerjaannya. Nah di situ akhirnya saya terjawab sudah kenapa. Antum masih kuliah? Iya masih kuliah. Nah pada waktu itu ada pertanyaan. Saya waktu itu berdua sama teman saya.
ya, berdua sama teman-teman saya. Ketika daftar di Unsri itu, dari hasil tryout, saya ini di atas teman saya, tapi tiba-tiba yang lulus teman saya. Saya nggak lulus. Saya berdoa-doa, kenapa sih? Padahal ikhtiar sudah, les sana sini sudah. Terjawabnya ketika di semester 5, ketika orang tua saya kena PHK. Oh, ini alasannya. Kalau pada saat itu saya, kalau luluskan di kampus itu, apa yang terjadi? Otomatis bisa jadi kuliah saya terancam dong. Oh iya. Ya, saya tidak akan ketemu dengan pekerjaan sambil kuliah kan. Iya. Nah, pada saat itu akhirnya terjawab, oh ini. Nah, jadi titik baliknya adalah ketika orang tua saya di PHK, disitulah saya makin dekat dengan keyakinan dan iman saya kepada Allah bahwa rencana Allah itu maha sempurna. Disinilah ya Allah jodohkan, Allah pertemukan saya dengan lembaga pendidikan, saya bekerja untuk itu ternyata. Iya. Nah, karena pada momen orang tua saya di PHK dan tidak bekerja, sedikit banyak saya membantu. Jadi saya kuliah sudah biaya sendiri, terus dia membantu juga. Saya nggak kebayang ketika pada saat itu saya masih di kampus, itu kan di luar kota ya, kampus yang negeri itu di luar kota. Kalau seandainya saya masuk di situ, otomatis saya nggak bisa dong kerja dari pagi sampai sore. Ya biaya mungkin dari orang tua juga ya. Orang tua kena PHK, otomatis boro-boro saya mau bantu untuk bayar kuliah saja mungkin berat gitu kan, berat. Saya harus kos di sana. Dan di situ saya, Masya Allah, ini kayaknya memang ada rencana yang luar biasa di balik itu. Skenarionya indah gitu ya. Skenario indah banget. Nah, sudah akhirnya saya makin giat nih kerja ketika orang tua saya kena PHK, kerja sana sini, dan alhamdulillah secara penghasilan itu cukup membantu ya. Ketika saya bekerja kemarin, saya juga bisa membantu orang tua di rumah. Nah, sampai ada di satu titik, saya itu ngerasa capek gitu. Capek yang pertama, saya kan ngajar privat kemana-mana, ujung-ujung Palembang, naik motor, macet. Palembang kan macet banget ya, macet. Terus juga sudah dengan semua rutinitas yang saya lakukan itu, saya ada di titik, capek gitu. Sampai satu waktu di tahun akhir, di tahun akhir berarti menuju saya yudisium ya. Iya. Di tahun 2014 itu ada program iktikaf lah di salah satu masjid. Saya iktikaf di situ, saya melakukan perenungan di situ, terus tiba-tiba muncul aja doa, ya Allah saya pengen bekerja di lingkungan yang bisa lebih dekat dengan Engkau. Doa saya itu. Oh iya. Terus yang kedua, yang nggak harus pakai motor. Kenapa saya doa gitu? Karena ada dekat dengan rumah. Iya, saya capek. Pada waktu itu saya merasa benar-benar capek. Ada di posisi capek. Ya capek banget gitu kan. Udah akhirnya beberapa hari setelah saya iktikaf itu, tiba-tiba saya dapat, ini sebelum lebaran loh. Sebelum lebaran. Lah iktikafnya pas jadi Ramadan. Ramadan, 10 malam terakhir. Jadi masih di tidak lama saya dari doa itu, terus tiba-tiba dapat informasi pekerjaan di Anambas. Nah, informasi ini berkaitan dengan jodoh saya sebenarnya. Allah. Iya. Jadi ini kait mengait ya. Panjang ya. Iya, jadi nah disitulah akhirnya saya memutuskan untuk menyudahi kontrak di lembaga. Semuanya saya sudahi. Murid-murid privat saya, orang tuanya saya hubungin untuk saya tidak lanjut lagi, dan tiba-tiba keyakinan saya penuh aja, walaupun aku nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu Anambas itu kayak apa. Ketika saya googling di peta itu kayak pasir ya. Jadi kalau kata orang tua saya tuh, ini kalau kena waktu itu habis nih. Waktu itu di googling sudah nampak. Ada ya. Anambas. Dari dulu sudah ada ya. Nah, cuman emang di peta itu kecil banget. Jadi orang tua saya bilang, ini kalau kena gelombang kayaknya nganyut nih pulaunya. Saking kecilnya. Tapi pada waktu itu keyakinan saya untuk datang ke situ kuat banget. Nah, inilah mungkin yang namanya panggilan kali ya. Karena pada saat itu saya meninggalkan banyak sekali pekerjaan yang mungkin dari segi penghasilan jauh di atas di sini gitu kan. Cuma memang ada semangat di dalam diri saya, karena saya merasa ini adalah bagian dari doa. Nah, jadi akhirnya saya sampailah ke sini, bertemu dengan Ustazah Maimunah. Nah, ini akan berhubungan dengan istri saya nih. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, jadi begitulah ceritanya kenapa saya bisa sampai di Anambas. Jadi waktu itu informasi Anambas ya, belum lagi spesifik ke Tarempa ini, belum ya? Belum. Jadi saya juga belum dapat gambaran. Ini
Anambasnya di mana gitu kan. Saya ngajar di sekolah kayak apa, itu belum dapat bayangan sama sekali. Kalau nggak salah saya pernah searching di Google, saya lihat Anambas itu kan kepulauan ya. Iya. Sekitar 80-an, Ustaz. 80-an pulau yang terhimpit dalam Kepulauan Anambas itu. Dan itu kita nggak tahu ya pulau mana kita di situ ya. Yang nanti kita akan tinggal sampai sekarang ini Tarempa gitu kan. Sama ketika saya juga mencoba menjelaskan ke orang tua saya perihal saya pengen hijrah ke sini, itu sebenarnya orang tua saya di awal itu agak ragu ya. Ditambah lagi ketika mereka tahu lokasinya di mana, sangat jauh untuk disinggahi. Dan saya juga bukan orang yang pernah meninggalkan Palembang dengan waktu yang lama gitu. Karena saya sekolah di Palembang, sampai S1 saya juga di Palembang sih, yang tinggal sama orang tua terus gitu. Artinya walaupun keluar jauh, tetap sama keluarga kan ya. Nah artinya orang tua sangat agak berat juga di awal, apalagi tahu lokasinya jauh banget, akses untuk kesininya juga jauh banget. Nah sehingga penuh dengan keraguan-raguan dari orang tua sebenarnya. Kalau dari saya itu sebenarnya yakin aja Bismillah. Tapi akhirnya orang tua juga ngelepas ya? Yang ngelepas juga dong. Ya anak pertama juga, laki-laki juga kan? Iya. Karena banyak kali tuh yang saya korbankan untuk datang ke sini itu tuh banyak banget ya. Jadi untuk santri-santri Ustadz yang nonton ya, hadirnya Ustadz di sini tuh banyak yang dikorbankan. Ya, mudah-mudahan nih ceritanya beliau jadi motivasi. Jadi kadang-kadang orang itu perlu meninggalkan kampung halaman demi satu kesuksesan gitu kan ya. Banyak pengalamannya tadi beliau tuh, mulai dari sekolah-sekolah sampai ngajar-ngajar tuh ya. Sekarang antum sudah berada di lingkungan yang mungkin dulu doa antum seperti itu, yang di antum damba-dambakan. Gimana sekarang pandangan antum ketika berada di tengah-tengah pondok pesantren itu seperti apa? Ya, ini kesan pertama ya, pertama. Jadi ketika saya ke sini itu kehabisan tiket kapal ceritanya. Kehabisan tiket kapal. Jadi ketika posisi di mana? Posisi di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang mau ke Anambas. Jadi saya jelasin dulu nih ya rute dari Palembang tuh ke Anambas. Itu yang pertama dari Palembang. Nah, biar tahu nanti kalau Batam dari Palembang. Aman nih, ke Batam aman. Dari Batam nyebrang lagi nih ke Tanjung Pinang, aman. Nah, dari Tanjung Pinang ini jadi masalah nih. Tanjung Pinang ke Anambas ini pada waktu itu hanya bisa ditempuh oleh dua alternatif. Yang pertama pesawat, yang kedua kapal. Yang pesawat pada saat itu tahun 2014 itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan sudah mudah diakses ya. Dulu agak susah diakses sehingga satu-satunya alternatif itu cuma dengan kapal. Nah pada saat itu saya kan datang ke sini pasca Lebaran ya. Pasca Lebaran. Tiketnya tuh sudah full. Akhirnya karena tidak ada alternatif, saya naik kapal untuk angkut sayur. Namanya kapal perintis. Ya, jadi saya tidur di samping bawang, tumpukan bawang-bawang itu selama 29 jam. 29 jam ya? Saya tidur bersama bawang. Ya. Jadi anak bawang. Jadi kesan pertama saya itu ya gitu ya. Gitu. Jadi Allah mencoba menguji saya dengan itu di awal-awal. Sabar nggak nih gitu. Terus yang pertama, yang kedua, ketika sudah sampai di Anambas, ternyata asramanya belum jadi. Asrama belum jadi? Iya, belum jadi. Jadi saya masih diinapkan dulu di hotel. Sampai naik ke atas, ternyata memang di luar ekspektasi ya. Semuanya itu serba terbatas ya. Serba terbatas. Kelas di situ. Jadi saya waktu tahun 2014 itu datang di mana asrama, itulah kelasnya. Jadi kalau misal pagi-pagi itu jadi kelas. Sudah KBM, itu sekitar jam 2:30 itu jadi asrama. Buat istirahat lagi. Iya. Jadi ada judul di ceritanya. Asramaku adalah kelasku. Jadi Indonesia ya. Iya, jadi terus juga sinyal tidak ada. Jalanan juga susah, nggak mulus kayak sekarang, belum aspal ya. Aspal ya. Kalau zaman saya dulu tuh masih bolong-bolong. Jadi memang serba terbatas ya. Nah tapi di situ saya berada, nggak tahu ya, saya merasa ketemu orang-orang baru, guru-guru, rekan guru, saya merasa itu kayak udah keluarga aja walaupun baru beberapa hari ya ketemu, saya udah ngerasa kayak, waduh saya punya keluarga baru di sini. Oh iya. Iya, jadi saya tidak merasa asing pada saat itu. Nah ini salah satu yang memang membuat akhirnya, oke, ini kayaknya ini bener nih langkah saya ke sini. Gitu.
Memang seperti itu, saya juga pernah baca buku itu mengutip hadis. Kadang kita pergi kemana, bertemu dengan orang yang kita sama sekali nggak kenal. Tapi ketika kita kumpul di situ, kayaknya vibes-nya nyaman aja gitu kan. Seakan-akan saya kayak pulang ke rumah, saya kayak ketemu sama keluarga saya gitu loh. Iya. Ada kalau nggak salah bunyi hadisnya begini, al arwahu junudun mujannadah. Arwah-arwah itu adalah tentara Allah. Fama ta'arafa talab wa ma tanakara talab. Yang dulu di alam arwah kita semuanya pernah kumpul di alam arwah. Kalau kita misalkan saya sama antum Ustaz Apri, dulu di alam arwah itu pernah ketemu, pernah kenalan. Terus tahu-tahu lama lahir ke dunia, beda usia, nggak pernah kenal. Ketika ketemu rasanya nyaman Ada aja. kedekatan gitu ya. Nah, ada kedekatan. Dulu berarti itu tandanya dulu kita pernah kenal di alam arwah. Mungkin kita satu circle dulu Satu ya. circle. Ya jadi nggak cuman saya agak shock sih. Shock yang pertama itu karakter ya. Jadi memang ada perbedaan. Iya, karakter siswa yang nampak kali perbedaannya ya. Jadi waktu saya datang ke sini itu saya melihat anak-anak di sini itu sesemangat itu gitu. Antusias ya? Iya, antusias ya. Maksudnya gini, mereka itu punya keterbatasan. Mereka tidak punya kelas. Iya. Pada saat itu, mereka belum ada kelas karena di situ tempat tinggal mereka dan di situ juga asrama mereka, kelas mereka. Tapi mereka tidak memilih untuk pindah. Iya. Pada saat itu. Dan itu cukup menampar saya ketika saya ada fase, aduh saya pengen balik ke Palembang. Saya ketampar ketika saya melihat siswa saya. Oh segitunya militansi mereka dengan tapi masih semangat ya gitu, iya. Belajar. Ya jadi memang semua terbatas. Jadi saya tuh memang Allah tunjukkan dua hal ya. Jadi ketika saya waktu di Palembang itu dengan semua fasilitas kelas-kelasnya lengkap gitu ya, terus tiba-tiba saya dapat suasana kelas yang serba terbatas tapi istimewa. Kenapa istimewa? Karena anak-anak yang ada di sini itu luar biasa. Itu mereka adalah alasan kenapa saya masih di sini. Ya karena kalian. Masya Allah. Berapa tahun sudah Sat ya? Iya, mungkin udah 8 tahun. 8 tahun ya, alhamdulillah. Ini jalan tahun ke-8 saya ada di Anambas. Dengan lingkungan baru yang tadinya serba terbuka dengan kebebasan interaksi sama orang luar, sekarang mungkin tempatnya rada terisolasi ya. Sempat ada kesulitan adaptasi nggak waktu itu? Iya. Jadi gini, memang awal-awal tuh kan saya kan anak Meksos banget ya dulu sebelum kesini gitu ya. Terus tiba-tiba saya dihadapkan dengan situasi yang memang tidak ada jaringan. Saya betul dia sinyal sulit ya. Betul miss ya dengan dunia luar. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sana, di luar sana. Saya juga nggak tahu kabar teman-teman saya kayak gimana. Jadi pada saat itu saya cuma bisa turun hari Ahad. Karena kan kita musrif ya. Musrif itu wali kamar ya. Wali kamar harus ngejaga anak-anak kita di kamar. Saya cuma bisa turun itu hari Ahad dan itu di jam-jam tertentu. Oh iya. Nah disitulah turun untuk menghubungi orang tua. Oh, Masya Dan Allah. sebenarnya yang paling tersiksa itu bukan saya sih, keluarga saya kayaknya. Kenapa tersiksa? Karena mereka tidak bisa menghubungi saya. Saya yang bisa menghubungi mereka kan karena tidak ada jaringan sama sekali. Nah jadi itu sih tantangan awalnya, tapi terobati kok dengan adanya anak-anak yang luar biasa. Jadi waktu saya datang itu anak-anak angkatan awal ya sekitar tahun 2014 itu, mereka tuh anak-anak yang luar biasa loh. Jadi ketika kita sakit, mereka siap siaga. Ustaz, sampai sekarang masih kok. Ya kan anak-anak kita mana yang mau dipijit gitu. Masya Allah gitu. Alhamdulillah ya. Oke Sat, banyak ya sudah kita bahas ya. Tadi ada biografi antum, pengalaman dulu waktu di Palembang ya. Terus sampai bagaimana antum sampai ke Anambas, juga tadi ada kesan antum waktu pertama kali sampai ke sini, perbedaan lingkungan seperti apa. Kita break dulu, insya Allah kita lanjut segmen kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di channel Ponpes Modern Khairul Ummah, acara istimewa podcastku Podcast Khairul Ummah.
Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara istimewa Podcastku, Podcast Khairul Ummah. Di segmen yang kedua ini, kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Apri, selaku praktisi pendidikan di Ponpes Khairul Ummah. Ustadz, di segmen kedua ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Antum kan sebagai seorang praktisi pendidikan ya, juga sudah ada pengalaman mengajar di beberapa instansi di Palembang dulu ya. Iya. Gimana sih pandangan antum terkait pendidikan di pondok ini, kan antum jadi lingkungan baru pertama di pondok kan ya? Iya. Gimana tuh pandangan antum? Ya, jadi waktu di Palembang itu kan saya mengajar di ada bimbel ya. Saya mengajar bimbel juga di program bimbel saya tuh ada namanya KSO. KSO itu di mana beberapa sekolah-sekolah itu meminta guru-guru di tempat saya mengajar, lembaga pendidikan saya, untuk menjadi tenaga pengajar freelance lah di sekolah-sekolah tersebut, kontrak gitu ya. Khusus kalau yang SD khusus kelas 6, kalau misalnya yang SMP khusus kelas 9. Nah, yang SMA khusus kelas 12. Jadi yang ujung-ujungnya yang mau tamat. Nah, jadi memang beberapa sekolah-sekolah yang pernah saya datangi itu rata-rata semua sekolah Islam. Jadi sebenarnya tidak begitu jauh ya dengan pesantren. Jadi saya sebenarnya di Palembang itu juga sudah ada di suasana sekolah-sekolah Islam mengajarnya. Cuman memang karena itu tidak boarding, ruhnya itu beda dengan sekolah yang boarding, mereka menginap dan tinggal bareng sama kita. Nah, sesungguhnya kalau misalnya saya mendapati di pesantren itu pendidikan, pembentukan karakter anak-anak itu justru dapatnya itu ketika mereka selesai KBM, ada di asrama. Disitulah terbentuknya. Karena ketika mereka ada di kelas dari jam 7 sampai jam 12 itu umum ya, itu sama kayak di luar. Udah mereka belajar gitu kan. Tapi ketika di luar itu, nah di situ bedanya, kerennya pesantren di situ. Jadi ketika ada pendampingan ketika mereka sholat, pasca sholat, pendampingan ngaji, itu yang sedikit banyak membentuk karakter mereka. Jadi memang, jadi sebenarnya santri itu terbentuk bukan hanya ketika di kelas doang. Tapi justru ketika di luar kelas itu yang sangat membentuk karakter santri. Nah, di sini saya banyak lihat perubahan ya. Jadi terkadang dulu saya tuh mikir, gimana ya kok pesantren-pesantren itu bisa membentuk santri bagaimana di kelasnya. Ternyata bukan cuma di kelasnya, di luar kelas itu ya, program-program seperti kalau misalnya di pesantren kita itu ada program kayak program halakoh Quran. Terus juga ada muhadoroh. Ada program tauji, ya kan? Ada juga program kalau di malam hari itu belajar terbimbing ya. Belajar terbimbing. Nah, justru di waktu-waktu itu tuh akhirnya mereka tuh terbentuk karakternya. Betul. Nah, jadi memang perbedaan di situ. Ketika misal kita melihat di kelas sama aja sih sebenarnya. Ketika di jam sekolah mereka itu sama. Tapi di luar itu saya merasakan khas pesantrennya. Jadi sebenarnya bedanya di situ. Dan sebenarnya masuk pesantren itu solusi betul. Solusi untuk saat ini ya. Saat ini untuk para orang tua, untuk anak-anak ya. Jadi kalau misal dengar kata pesantren itu jangan horor dulu. Pesantren itu tidak sehoror yang kalian pikir gitu ya. Mungkin saya termasuk orang yang punya persepsi itu dulu waktu di awal. Pesantren, pasti nanti dari awal sampai akhir ngaji sholat, ternyata itu enggak. Aja, ya. Semua yang ada di sekolah luar ada di pesantren. Tetapi apa yang ada di pesantren belum tentu ada di sekolah umum. Itu keren pesantren. Jadi kalau kalian bilang, pesantren nggak bisa olahraga, salah. Justru di sini kita sering olahraga bersama. Bahkan mungkin jamnya lebih banyak. Ya dari sekolah umum ya. Mereka mau apa? Mau olahraga? Ada. Mau tampil, pentas, ada panggungnya. Setiap malam Ahad kita punya program muhadoroh ya. Terus juga mau ekskul, ada. Maupun ada semua. Ini sampai podcast seperti ini ada. Iya, bahkan podcast kayak gini juga ada. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di sekolah luar juga ada. Di pondok. Nah, itu kerennya pondok sih. Ditambah lagi mungkin ada satu hal yang benar-benar tidak ada di luar, yaitu jam-jam setelah KBM.
mandi ngantri, makan bareng-bareng itu kan. Itu sebenarnya kalau misal dari sudut pandang orang ya, dari sudut pandang orang yang belum pernah ada di circle pesantren, itu mikirnya aduh ngantri. Aduh, itu kayak gimana? Padahal sebenarnya bagi anak-anak yang ngantri itu sebuah kenikmatan. Punya cerita nanti. Iya, jadi mereka tuh punya memori di mana, dulu saya pernah ngantri, itu memori membahagiakan sebenarnya. Walaupun ngantri gitu ya. Dan bagi mereka itu sesuatu yang bahagia. Dan saya juga melihat fenomena itu juga terasa kebahagiaannya. Loh, mereka ngantri aja udah buat kita bahagia, gimana yang lain nggak? Terus ada momen ketika mereka dikunjungi orang tua, itu akan terasa sekali kualitas perjumpaan dengan orang tua. Jadi sebenarnya benar sih, pesantren merupakan solusi terbaik pendidikan saat ini. Ustadz Apri sebagai praktisi pendidikan atau katakanlah guru umum ya, yang mengajar di pesantren. Saya pernah bincang sama salah satu guru umum di luar. Mereka itu mengeluh juga ketika ada himbauan, contoh dari kepala sekolah. Untuk para guru, siapapun itu, marilah sama-sama kita bentuk karakter santri dengan akhlakul karimah, kawal bareng-bareng. Mereka, para guru ketika mendapatkan instruksi seperti itu mengeluh, bagaimana kami ini dituntut untuk membentuk karakter santri dengan akhlakul karimah, sementara jam kami untuk bersama mereka di sekolah paling berapa jam. Selepasnya itu adalah tugas orang tua mereka di rumah, bukan tugas kami. Jadi keluhan mereka seperti, jadi betul seperti solusi. Jadi dia KBM mungkin hanya beberapa jam, tapi di luar itu benar-benar kan didampingi. Kita bayangin ya, mungkin yang nonton ini bisa membayangkan bersama ya. Jadi ketika anak-anak selesai sekolah KBM maksudnya ya, anak-anak sama siapa? Di luar ya, contohnya di luar. Iya, sama siapa? Santri Kak? Santri dulu. Ketika mereka selesai dari KBM jam 12 misalnya ya, sampai dari jam 12 siang itu sampai jam 3 dini hari, sampai jam 10 malam lah. Jangan mereka tidur. Sama siapa? Itu ustadznya loh yang mendampingi. Ya. Jadi memang dan itu bukan hanya mendampingi, ada program. Ada program A, B, C, D. Dan itu butuh kerja yang sangat keras ya. Karena saya juga pernah ada di fase saya pernah jadi musyrif juga 1 tahun. 1 tahun berapa bulan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang saya tahu betul bagaimana beban para asatid ketika mendapati anak sakit misalnya, atau juga beban ketika mereka belum menuntaskan hafalan. Itu mungkin tidak dirasakan guru-guru di luar ya. Iya, beban seperti itu. Jadi memang Masya Allah sih guru pesantren itu kalau misalnya dibilang pahlawan ya pahlawan. Karena ketika di sekolah umum guru itu selesai selesai jam mengajarnya. Ya. Ketika siswa pulang, nggak ada pengawasan lagi. Pengalihannya ke orang tua kan. Nah, tapi kalau di pesantren pengalihan ya ke guru yang ada di situ lagi. Jadi 24 jam guru itu mendampingi. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebagai seorang guru, saya merasakan betapa sulitnya. Bahkan ada orang tua pernah ngomong begini, Ustadz, saya nggak kuat ngawasin anak saya di rumah, bimbing anak saya di rumah, makanya saya masukin pesantren. Ini kan artinya orang tua kan ngurus satu anak aja gitu di rumah kan ya. Keluhannya sudah seperti itu dengan zaman sekarang gitu, mungkin beda zamannya. Kita bayangin bagaimana ustadz-ustadz di pesantren puluhan, bahkan ada yang ratusan ya, ngurusin anak orang tuh gimana gitu kan ya, luar biasa banget ya. Iya. Jadi memang kadangkala, nah yang saya sedihnya lagi itu ada beberapa ya yang muncul di media pemberitaan tentang pesantren nih akhir-akhir ini ya, kita dengar bersama lah ya. Ada berita-berita yang kurang enak didengar ya tentang pesantren. Kenapa itu yang diekspos gitu? Oke, itu memang itu saya sebagai seorang guru, saya tidak sama sekali tidak membenarkan apa yang terjadi di situ. Saya tidak membenarkan. Tapi kan itu sebagian kecil dari keindahan pesantren yang tidak nampak sebenarnya. Ada beberapa hal-hal yang indah, menyenangkan, tapi itu tidak terekspos. Nah, justru berita itu yang muncul di media, padahal sebenarnya itu nggak semua pesantren juga seperti itu gitu ya. Dan saya sebagai seorang guru juga sangat tidak setuju dengan adanya pola pendidikan yang keras ya.
main fisik misalnya. Alhamdulillah kita bersama teman-teman guru yang ada di sini menyepakati ya, sepakat bahwa kita tidak menggunakan pendidikan yang seperti itu ya. Dan sebenarnya banyak juga pesantren-pesantren lain yang tidak menggunakan kekerasan dalam pola pendidikannya. Nah, dengan adanya berita itu seperti seolah-olah menggambarkan secara keseluruhan pesantren kayak gitu. Itu yang sangat menyedihkan. Saya berharap media bisa lebih fair melihat ini. Tunjukkan dong sisi lain pesantren yang lain. Bagaimana anak-anak ini bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, bisa ketemu potensinya justru di pesantren. Ketemu menyadari potensinya apa justru ketemunya di pesantren. Saya berharap ini juga diekspos, diangkat oleh media juga sehingga ini berita pesantrennya jauh lebih berimbang dari yang sekarang. Saya merasakan betapa anak-anak kita di sini ya, di sekolah ini, di sekolah Khairul Ummah ini, justru malah beberapa anak-anak santri ketika dia pulang ke rumah sibuk, orang tuanya minta diantar lagi ke atas. Iya, ke atas tuh maksudnya pesantren kita di atas bukit ya. Ya, jadi di sini ini di pesantren kami ini pesantren di atas bukit, terus di bagian bawah itu ibu kotanya, ibu kotanya Tarempa ya. Jadi anak-anak yang turun ke Tarempa, ke kota ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Misal sakit, saya dapat laporan nih, baru sakit berapa hari, terus tiba-tiba minta antar lagi ke atas. Kangen, rindu katanya. Nyaman, ya. Nah ini kan sebenarnya banyak juga santri-santri, siswa-siswa yang justru menemukan kebahagiaannya justru di pesantren. Nah ini yang tidak terekspos. Sayang sekali gitu ya. Ya, Masya Allah ya, pesantren. Satu lagi, Sat. Apa sih yang menjadi penunjang pendidikan yang ada di pondok pesantren, dan yang kedua tantangan, penunjang dan tantangan berjalannya pendidikan di pesantren? Otomatis yang pertama kurikulum ya. Kurikulum harus jelas dulu ini arahnya kemana. Kalau misalnya kurikulum itu akan menentukan pesantren ini mengarah kemana. Apakah nanti pesantren ini support dengan bakat dan potensi anak, tergantung kurikulumnya apa. Nah, kebetulan pesantren yang ada di sini kurikulumnya itu kurikulum yang sangat support dengan potensi ya, berbasis potensi anak ya, perkembangan potensi, perkembangan akhlak ya. Jadi ini cukup menunjang untuk perkembangan anak kita ke depannya. Ditambah lagi kan sekarang sudah ada kurikulum Merdeka ya. Merdeka belajar, di mana itu keberpihakan kepada anak itu memang harus diprioritaskan. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara terkait masalah kurikulum Merdeka, ini sangat relate dengan dunia pesantren. Karena ketika anak-anak di pesantren ini justru anak-anak merdeka. Ya kan? Butuh fleksibilitas ya di pesantren itu ya. Dia merdeka bisa menentukan jamnya kapan dia pengen belajar mandiri. Iya, betul. Terus juga dia merdeka untuk menentukan pengen ambil mendalami yang mana. Sebenarnya ketika kita berbicara terkait masalah kurikulum Merdeka ini sangat relate sekali dengan pendidikan yang ada di pesantren. Jadi mungkin ya yang bisa sangat menunjang ya. Ketika diterapkan kurikulum Merdeka di pesantren tuh ya. Iya, saya menyaksikan beberapa anak-anak yang justru ketemu potensi dan bakatnya ketika mereka ada di pondok. Mereka menyadari potensinya ini, akhirnya berkembang. Dengan sangat baik, dan kita dari pihak pondok juga mencoba untuk membackup dan membantu perkembangan bakat yang ada pada anak itu. Sehingga memang kurikulum Merdeka sangat dekat sekali dengan kurikulum yang ada di pesantren sebenarnya. Tantangannya gimana, Ustaz? Tantangan menjalankan pendidikan di pondok pesantren? Tantangannya memang yang pertama, of course ya, harus banyak sabar ya. Sabar ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kerja di pesantren itu harus sepenuh hati dan sepenuh hari. Karena ketika di sekolah lain tanggal merah misalnya libur, kita di pondok tetap aktivitas tidak ada libur. Santrinya, ustadznya, semua ada aktivitas. Jadi memang yang pertama harus sabar karena kita harus bekerja sepenuh hari dan sepenuh hati. Nah, yang paling penting sepenuh hati ya. Hati, jiwa dan raganya harus ada di sini. Jangan cuma raganya doang.
Ya, kalau cuma raganya doang hatinya di sana, wah ribet. Paling aduh kapan selesai kontrak saya. Pengen cepet-cepet nyelesain kontrak. Tantangan mungkin buat yang belum menikah, yang belum punya anak, merasakan bagaimana punya anak sebelum punya anak. Iya. Tapi ketika kita berbicara masalah nikah nih, ini menarik pembahasannya. Jadi ketika kita bekerja di pesantren dengan niat yang betul ya, tentunya ya dengan niat yang betul, maka Allah memberikan berkah yang luar biasa. Saya merasakan itu. Saya merasakan banyak berkah yang Allah kasih dengan adanya saya di pesantren. Yang pertama, banyak kemudahan. Kemudahan saya menikah, kemudahan punya anak. Ketika ini kita konversikan dengan uang tuh nggak ada artinya. Masya Allah ya. Ya nggak ada artinya. Misalnya, apa sih arti uang kita banyak, tapi kita nggak ada jodohnya? Atau yang kedua, iya, kita banyak uang, tapi mohon maaf pasangan kita jauh dari Allah gitu misalnya. Atau kita banyak uang, tapi kita belum dikaruniai keturunan misalnya. Jadi kan semuanya itu kan bukan hanya berbicara tentang angka ya, tapi berkah itu bisa memberikan apa yang rasa. Iya, memberikan apa yang kita inginkan yang tidak bisa dibeli pakai uang. Tapi bisa kita dapatkan dengan berkah tadi. Jadi seperti apa yang antum katakan tadi Ustaz ya, yang berkecimpung di dunia pesantren baik sebagai guru pengajar atau sebagai pembimbing, wali kamar, benar-benar harus menikmati ya apa yang ada pada mereka. Karena ketika kita menikmati itu akan ada rasa kebahagiaan. Nah, rasa kebahagiaan itulah yang akhirnya kita bisa bertahan. Betul. Di sini. Kalau kita berbicara terkait masalah tantangannya itu, tantangan ada daripada diri kita sendiri sebenarnya. Kita bisa nggak keluar dari zona tidak nyaman kita. Sebenarnya kalau saya kemarin itu saya ada rasa rindu saya ke orang tua, cuma terobati karena saya menikmati. Waktu demi waktu lihat senyum mereka, lihat mereka belajar. Ketika saya mendampingi mereka belajar ya, pada saat itu tuh saya datang tuh masih ada ujian nasional. Dimana UN itu mereka harus mencapai nilai-nilai tertentu. Hasil tryout itu mereka semua di bawah nilai ketetapannya. Nah, sehingga memang kita harus ekstra. Nah, pada saat saya melakukan pendampingan saya tuh bahkan sampai ketika mereka pengen main bola tuh saya nggak saya kasih gitu ya. Sampai segitunya tidak memberikan ruang mereka untuk bermain lebih lagi. Terus ketika malam-malam yang tadi saya harus istirahat, karena rasa tanggung jawab saya melakukan pendampingan kadang-kala sampai jam 11 malam. Betul-betul mendampingi mereka belajar. Kalau kemarin kan ada 4 ya. Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama IPA. Saya mendampingi 4 pelajaran itu loh. Mereka di kelas itu, di asrama itu setiap hari. Karena persiapan itu ya. Setiap hari. Dan saya sama sekali tidak merasa keberatan dengan hal itu yang saya harus sampai tidur jam 11 malam. Saya sangat menikmati karena ketika mereka punya semangat belajar dan pengen tahu ini apa itu memberikan power, energi kepada saya untuk terus berbuat untuk mereka. Nah, sementara ketika kita menghadirkan jiwa dan raga, akan muncul etos kerja sebenarnya yang maksimal. Jadi kuncinya di situ sih. Tajdid niat, perbarui niat terus. Oke, Ustaz, kita kembali ada break lagi nih. Nanti kita lanjutin di segmen ketiga. Apa yang akan kita bahas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Terus saksikan podcast Khairumah setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara spektakuler istimewa podcast Khairumah. Di segmen yang ketiga ini, kita kembali akan menyempurnakan apa yang kita bahas tadi, Ustaz. Tidaknya ada 2 nih yang pengen saya tanyakan. Pertama, apa saran dan masukan antum terkait pendidikan yang berjalan di pondok pesantren, mungkin secara umum di manapun pondok pesantren itu dan secara khusus di sini. Pertama, mungkin kita coba mentiadakan ya semua bentuk kekerasan fisik yang ada di pesantren ya.
memukul ya, memukul kan berkata-kata kasar, memukul itu kalau bisa hilang. Yeah. Hilang dari pesantren karena semuanya itu harus dilakukan dengan kasih sayang. Betul. Ya. Harus dengan kasih sayang tanpa ada pukul memukul ya. Yeah. Karena saya sebagai orang tua, saya juga punya anak ya. Anak kandung sendiri aja tidak saya pukul gitu, dan saya akan merasa sedih dan sakit sekali ketika anak saya dipukul oleh orang lain. Mungkin saya bisa mewakili ya perasaan para orang tua di luar sana yang mungkin sama tidak relanya ketika anaknya dipukul. Ya, jadi memang harapan saya tidak ada lagi berita pukul memukul yang ada di pesantren. Ya, seperti yang akhir-akhir ini yang cukup mengganggu ya beritanya untuk dunia pesantren. Betul. Terus yang kedua, harapan saya ketika di pesantren itu diperbanyak ya, diperbanyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang berpihak kepada anak, seperti misalnya pengembangan diri ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan bakat. Jadi pesantren menyiapkan wadah ya. Iya. Jadi pesantren adalah platform untuk mereka show gitu. Betul. Iya, menemukan dirinya yang sebenarnya. Oh, ternyata saya seperti ini. Ketemunya di pesantren. Betul. Nah, saya berharap pesantren menyiapkan, aware dengan itu. Iya. Iya, jadi ketika anak tamat dari pondok, mereka bukan cuma bisa baca kitab kuning, betul, paham agama, tapi mereka siap bersaing di luar. Betul. Nah, saya berharap itu. Tapi alhamdulillah seperti udah banyak sih. Udah banyak pesantren dan mungkin hampir semua pesantren sudah menyiapkan itu ya, pengembangan diri. Saya berharap sih itu yang bisa juga kita jadikan program khusus ya nanti di tempat kita di sini. Mudah-mudahan nanti pesantren Khairul Ummah bisa menjadi salah satu platform ya untuk anak-anak kita. Sekaligus pelopor mungkin ya. Iya, anak-anak kita menemukan minat dan bakatnya, menemukan jati dirinya, menemukan who am I, tetap ada di sini. Nah, jadi mudah-mudahan pesantren bisa membawa berkah untuk Anambas ya. Amin. Untuk generasi muda yang ada di Anambas. Terus terakhir Ustaz, harapan antum pesantren itu mengeluarkan output santri yang seperti apa yang kemudian di kemudian hari itu bisa berperan dalam bangsa dan negara. Ya, saya berharap output pesantren itu berkarakter ya seperti karakter Pancasila. Oh, betul. Ya, karena ketika santri kita bisa berkarakter seperti karakter Pancasila, itu masya Allah Indonesia ini kalau semua ya pelajar secara umum ya outputnya itu lulusannya adalah lulusan yang berkarakter seperti karakter Pancasila, saya pikir akan sangat damai sekali Indonesia. Ya, nah saya berharap santri kita baik di pondok ini ataupun di pondok luar, outputnya adalah yang pertama adalah karakternya adalah karakter Pancasila yang berketuhanan, bertoleransi, bergotong royong, tanggung jawab, saling merangkul satu sama lain, terus juga mandiri, terampil, seperti yang ada di muasafat kita. Betul. Sebenarnya di muasafat kita itu muasafat kita itu adalah butir-butir dari karakter Pancasila. Betul. Ada semua, ada di dalam muasafat kita. Berakidah lurus, beribadah secara benar, berakhlak mulia, terampil, mandiri, sehat. Semua itu ada di karakter Pancasila sudah terwakilan. Nah, mudah-mudahan outputnya sesuai dengan muasafat yang sudah kita buat. Yeah. Jadi anak-anak keluar dari sini udah nggak percaya lagi dukun. Betul. Ya. Jadi percaya sama Allah aja gitu kan ya. Nggak percaya dukun. Terus juga keluar dari sini mereka ibadahnya bener gitu tuh. Yeah. Sholatnya tepat waktu. Terus juga tutur katanya baik. Mandiri. Tidak bergantung ke orang tua. Tidak bergantung dengan orang lain. Terus juga sehat. Bisa memilah dan memilih makan makanan. Jadi nggak semua masuk gitu ya. Makannya pakai adab, kan sehat nih, makannya duduk. Karena kita ajari anak-anak kita makan duduk. Terus juga beberapa adab-adab yang lain, misalnya buang air kecil duduk. Ini kan untuk kesehatan ya. Nah, sebenarnya Masya Allah ya. Mudah-mudahan harapan saya semua muasafat yang ada di pondok kita itu bisa menjadi karakter anak ketika keluar dari sini. Harapan seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian semua para santri dimanapun kalian berada bisa menjadi khususnya santri Khairul Ummah ya, seperti muasafat santri Khairul Ummah. Amin, amin.
yang seperti sering kita baca ketika upacara. Oke, Sat, kiranya itu yang kita bahas pada episode podcast kali ini. Ya, terima kasih banyak ini Antum sudah berkenan hadir, diundang, Sama-sama. udah bisa banyak-banyak bincang diskusi terkait pendidikan, sekolah, pesantren, macam-macam ya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa memberikan sebuah kemanfaatan bagi kita secara khusus dan kepada semua umat muslim, bahkan semua umat manusia yang menyaksikannya dimanapun mereka berada. Ya, mudah-mudahan tadi seperti di awal saya katakan, bukan menjadi undangan pertama dan terakhir, tapi akan terus ya. Iya. Insya Allah siap Kita diundang akan lagi ya. bicara hal-hal lain mungkin ya ke depannya. Mudah-mudahan. Oke. Baiklah pemirsa, saya kira cukup episode podcast kita, podcast Khairumah pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus saksikan episode-episode yang akan datang. Saya Faisal Azizi, pamit undur diri dari acara ini. Mudah-mudahan ada berkahnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya gunakan ya. Edit.